Selamat datang kembali di channel Dunia Algoritma. Oke, baik. Pertemuan kali ini kita membahas tentang pendahuluan daripada forensik IT. Pengantar komputer, forensik, teknologi informasi. Jadi, topik ini dirasa perlu untuk disampaikan, mengingat bahwa teknologi terus semakin berkembang, akan tetapi keamanan daripada teknologi tersebut itu sangat rawan untuk terjadinya pembobolan dan memiliki jejak-jejak digital. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana konsep dasarnya daripada forensik IT tersebut. Perkembangan teknologi ya berdampak positif dan berdampak negatif. Dampak positifnya, dengan adanya teknologi dapat memajukan dan dapatkan kesejahteraan. Dampak negatifnya memiliki kemunduran dan kerugian. Jadi positifnya itu memajukan, artinya dapat memajukan teknologi, dapat memajukan karir, dapat memajukan suatu negara. Jadi tidak tertinggal negara tersebut dan kesejahteraan. Nah, karena positif tersebut, jadi teknologi itu dapat mensejahterakan, mempermudah segala sesuatunya. Karena tujuan dari diciptakan teknologi adalah untuk memudahkan daripada pekerjaan manusia yang sebelumnya menjadi sulit, menjadi gampang. Itu dampak positif daripada teknologi. Selain itu ada negatifnya. Kemundurannya itu apa? Kemundurannya, dengan adanya teknologi, yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Seperti itu. Kerugiannya apa? Kerugiannya kerugian tersebut ya. Contohnya itu dapat membobolkan data, dapat menyebabkan data menjadi bocor. Ya, kerugiannya. Itu salah satu daripada kerugian dampak teknologi. Oke, teknologi informasi dan komputer dalam perkembangannya telah membuka dimensi lain dari teknologi, yaitu adanya kejahatan komputer. Istilah kejahatan komputer itu disebut dengan istilah cybercrime. Dengan adanya cybercrime, itu dapat memunculkan masalah baru. Karena semakin teknologi semakin berkembang pesat, kejahatan komputer juga semakin berkembang. Tidak ada sistem yang aman 100%. Karena setiap sistem pasti itu akan ada celah ya, untuk dilakukan pencurian data, untuk dilakukan pembobolan data pada teknologi tersebut. Cybercrime, salah satu kejahatan komputer. Masalah baru yang ditimbulkan perseorangan, yaitu kerugian perseorangan, bocornya privasi. Lalu ada masalah makronya, komunal, publik, dan efek domino. Masalah makro dari kejahatan komputer itu bisa saja data-data penting dari suatu perusahaan atau suatu website swasta, website pemerintah itu menjadi bocor, ulah daripada cracker ya. Jadi cracker itu orang yang dengan sengaja masuk ke dalam sistem komputer atau masuk ke dalam perangkat ataupun website dengan tujuan untuk mencuri data dan merusak data tersebut. Merusak di sini yaitu dibobol, lalu dijual, dibobol atau dirusak. Yang bentuk semula menjadi bentuknya mungkin kacau, bentuknya menjadi kacau. Itulah disebut dengan masalah baru dari makro. Cybercrime, kejahatan komputer ya, atau disebut dengan cybercrime, itu perlu mendapatkan penanganan. Sebab sifat alami dari TI, teknologi informasi, memungkinkan pelaku kejahatan untuk menyembunyikan jejaknya. Cybercrime tidak memiliki batas geografis dan dapat dilakukan secara jarak dekat ataupun jauh, dan hasilnya juga sama. Jadi kejahatan komputer atau cybercrime tersebut beroperasi dengan melakukan
koneksi internet untuk mendapatkan illegal access dalam merusak komputer atau perangkat yang dituju. Jadi seperti itu. Jadi itu perlu dilakukan penanganan. Lalu apa itu yang disebut dengan komputer forensik? Oke, kita bahas dari forensiknya dulu. Forensik adalah suatu proses ilmiah dalam mengumpulkan, menganalisa, dan menghadirkan berbagai bukti dalam sidang pengadilan terkait adanya suatu kasus hukum. Sedangkan forensik komputer, suatu proses mengidentifikasi itu artinya mengenali, memelihara, menganalisa, dan menggunakan bukti digital. Itu menurut hukum yang berlaku dari Moroni Parra tahun 2002. Istilah ini kemudian meluas menjadi forensik teknologi informasi atau forensik digital. Jadi forensik komputer itu mengidentifikasi, memelihara, menganalisa, dan menggunakan bukti digital. Apakah itu file, ya, bukti digital itu apakah itu file, folder, dan perangkat-perangkat lain yang berhubungan dengan digital. Jadi di sini kita berbicara tentang forensik di bidang digital. Jadi bagaimana cara kita mengetahui daripada kejahatan komputer itu terjadi? Apa yang menyebabkan itu? Apa yang diserang daripada komputer atau perangkat tersebut? Disitulah dibahas di ilmu komputer forensik atau forensik digital. Lalu terminologinya apa? Komputer forensik adalah aktivitas yang berhubungan dengan pemeliharaan, identifikasi, pengambilan penyaringan, dan dokumentasi bukti komputer dalam kejahatan komputer, dan melakukan penyelidikan analisis komputer untuk menentukan potensi bukti ilegal. Jadi ada namanya illegal access, ya. Illegal access itu ketika seseorang masuk ke dalam perangkat orang tersebut atau masuk ke dalam akun orang tersebut dengan tujuan untuk mengaktifkan atau mengotak-atik daripada isi daripada komputer orang, perangkat ataupun akun tersebut dengan tujuan untuk kejahatan dan tanpa izin. Itu yang disebut dengan illegal access. Jadi itu perbuatan yang melanggar hukum. Salah satu perbuatan yang melanggar hukum. Lalu komputer forensik, ya, mengumpulkan dan analisa data dari sumber daya komputer. Ya, yang dimaksud sumber daya komputer itu apa saja? Sistem komputer, jaringan komputer, jalur komunikasi, media penyimpanan, aplikasi komputer. Forensik komputer menggabungkan keilmuan hukum dan komputer. Forensik komputer itu sama dengan digital forensik. Oke, jadi tugas dari komputer forensik itu dia melihat, ya, menganalisa sebab daripada terjadinya illegal access atau kejahatan komputer. Yang pertama dilihat itu dari sistem komputer, ya, atau sistem perangkat. Dilihat dulu apa yang dirusak daripada sistem komputer tersebut. Lalu jaringan komputer dilihat jaringan komputernya itu apakah dirusak atau diretas. Dilihat di sini. Jalur komunikasi, apakah jalur komunikasi tersebut disadap sehingga informasinya bisa bocor, ya kan? Lalu media penyimpanan, dilihat apakah media penyimpanan tersebut dirusak, disuntikkan atau diinjeksikan virus agar komputer atau perangkat rusak. Lalu aplikasi komputer, nah, ini biasanya digunakan untuk membobol sistem, jadi aplikasi komputer. Jadi dengan adanya komputer forensik ini dua ilmu yang digabungkan, yaitu ilmu hukum dan ilmu komputer. Ilmu hukumnya apa? Ilmu hukumnya yaitu untuk menentukan kejahatan tersebut termasuk di undang-undang apa hukumannya, apa dampaknya, dan bagaimana mengeksekusinya. Itu berdasarkan hukum. Lalu berdasarkan komputernya, bagaimana caranya kita menganalisa atas terjadinya kejahatan komputer tersebut. Bagaimana cara kita menganalisanya, bagaimana kita mengetahuinya. Itu. Jadi ada dua ilmu yang digabungkan, ilmu hukum dan ilmu komputer.
Lalu data elektronik ya, itu salah satu menjadi bukti digital. Yang dibilang data elektronik itu seperti apa? Oke, data elektronik itu berupa dokumen, file, folder, itu dokumen, informasi keuangan, apakah dalam bentuk Excel atau bentuk yang lainnya, email, ini juga diperiksa, job schedule, log, transkripsi voicemail. Jadi ini termasuk data elektronik yang sebagai bukti digital. Jadi ketika suatu komputer atau suatu perangkat itu mengalami yang namanya kejahatan komputer, maka ini akan diperiksa. Lalu bukti digital itu informasi yang didapat dalam bentuk format digital. Itu menurut Scientific Working Group on Digital Evidence tahun 99. Itu menurut mereka. Baik berupa bukti yang real maupun abstrak, atau perlu diolah terlebih dahulu sebelum menjadi bukti yang real. Jadi, data elektronik itu seperti dokumen, seperti file, informasi keuangan, itu diambil dulu, dianalisa, diteliti, sebelum dijadikan bukti, itu diolah dulu untuk menjadi informasi. Jadi dianalisa terlebih dahulu dengan menggunakan tools yang ada di komputer, yang disediakan oleh komputer. Itu nanti ada beberapa toolsnya, seperti recovery. Salah satu tools yang digunakan untuk forensik digital yaitu recovery. Ya, recovery itu digunakan biasanya untuk mengembalikan file yang rusak itu dikembalikan menjadi pulih. Itu salah satu tools yang digunakan untuk forensik digital. Namun ada masih banyak lagi tools yang lain yang sering digunakan oleh ahli forensik untuk mengungkapkan sebuah kasus. Oke, kebutuhan komputer forensik. Yaitu untuk apa kebutuhan komputer forensik? Untuk dilakukan investigasi tindak kriminal dan perkara pelanggaran. Untuk dilakukan rekonstruksi duduk perkara insiden keamanan komputer. Untuk upaya pemulihan akan kerusakan sistem, troubleshooting yang melibatkan hardware dan software, keperluan memahami sistem atau berbagai perangkat digital dengan lebih baik. Jadi itu ya kebutuhan akan adanya komputer forensik. Salah satu yang sangat diperlukan itu investigasi. Jadi dia ditindak, dianalisa. Kira-kira ini tindak kriminalnya melakukan apa dia? Apakah illegal access atau merusak sistem, pembobolan, itu diinvestigasi. Lalu ini ya definisi komputer forensik secara lebih luas, yaitu penggunaan sekumpulan prosedur untuk melakukan pengujian secara menyeluruh suatu sistem komputer dengan mempergunakan software dan tools untuk mengekstrak dan memelihara barang bukti tindakan kriminal. Itu yang saya bilang tadi, menggunakan salah satu tools ya, seperti recovery ya, itu salah satu. Nanti ada banyak lagi tools yang lain. Menurut Jude Robin, penerapan secara sederhana dari penyelidikan komputer dan teknik analisisnya untuk menentukan bukti-bukti hukum yang mungkin. Itu menurut Jude Robin. Dia lebih kepada hukumnya. Oke, menurut New Technologies, komputer forensik berkaitan dengan pemeliharaan, identifikasi, ekstraksi, dan dokumentasi dari bukti-bukti komputer yang tersimpan dalam wujud informasi magnetik. Jadi ini lebih kepada media penyimpanan ya, apakah itu flash disk, apakah itu hard disk eksternal atau hard disk internal ya, atau memori. Itu lebih kepada informasi magnetika menurut New Technologies. Jadi apa ya latar belakang komputer forensik? Apa latar belakang dari ilmu komputer forensik? Bukti komputer di persidang sudah ada sejak 40 tahun yang lalu. Bukti komputer tersebut dalam persidangan diperlakukan serupa dengan bukti tradisional menjadi ambigu. Tahun 1976, US Federal Rules of Evidence menyatakan permasalahan tersebut. Contoh hukum berkaitan dengan kejahatan komputer, ya seperti hukum Economic Espionage tahun 96, Electronic Communication Privacy tahun 86. Oke,
Dan ini sebagainya ya, ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1969, hukum berkaitan dengan kecerdasan komputer. Jadi ini diterapkan di Indonesia, juga diterapkan hukum Undang-Undang ITE, disebut dengan ITE, Informasi Transaksi Elektronik. Oke, apa yang menjadi spesifikasi komputer forensik? Yang pertama, forensic disk, forensic system, forensik jaringan komputer, dan forensik internet. Jadi ada beberapa spesifikasi ya, artinya kebidangan atau ilmu kebidangan daripada komputer forensik. Jadi forensic disk ini dia untuk menganalisa atau untuk mengecek kejahatan daripada disk media penyimpanan. Lalu ada juga forensic system, ini untuk melihat kejahatan komputer atau cybercrime dari segi sistemnya. Lalu forensik jaringan komputer ini untuk melihat apabila terjadinya kejahatan komputer itu dari sisi jaringan komputer. Lalu ini forensik internet, ini untuk melihat sisi atau sisi daripada cybercrime atau kejahatan komputer itu melalui jaringan internet. Jadi ada beberapa spesifikasi komputer forensik. Jadi ada ahlinya masing-masing ya, ahlinya atau bidangnya itu masing-masing. Seperti ini. Lalu bagaimana penerapannya? Bagaimana penerapan komputer forensik tersebut? Ada namanya prinsip. Harus ada prinsip yang menetapkan bahwa keahlian dan pengalaman lebih tinggi daripada tools. Jadi kita harus yakin ya, manusia itu harus yakin bahwa manusia makhluk yang dapat melakukan analisa, makhluk yang dapat melakukan pengamatan dengan lebih tinggi daripada tools atau bantuan software. Jadi kita harus percaya dengan kemampuan kita, bahwa kita memiliki ilmu lebih tinggi daripada software. Oke, lalu ada kebijakan. Pertimbangkan kebijakan dalam melakukan investigasi komputer forensik. Jadi harus dicermati dulu apa masalahnya. Setelah apa masalahnya, dilakukan analisa, lalu diidentifikasi masalah tersebut, lalu dirumuskan, lalu mendapatkan jawaban. Jadi sangat hati-hati dalam melakukan tindakan komputer forensik tersebut. Adapun prosedur dan metodenya, buat prosedur dan metode terhadap peralatan dan mengumpulkan electronic evidence. Jadi di dalam melakukan pemeriksaan atau investigasi itu perlu dilakukan atau dibuat prosedur. Bagaimana cara prosedur untuk menanganinya dan bagaimana metode penanganannya. Jadi seperti itu. Jadi tidak asal-asalan. Lalu ada banyak ya bidang-bidang keilmuan forensik. Oke, ini untuk forensik secara umum ya, secara umum. Beberapa bidang keilmuan forensik secara umum: forensik patologi, forensik density, forensik antropologi, forensik entomologi, psikologi forensik, forensik kejiwaan, fingerprint analysis, forensik accounting, blood stain pattern analysis, ballistic, forensic toxicology, forensic footwear evidence, question document examination, exploitation analysis, forensik teknologi informasi, dan komputer forensik. Jadi seperti ini ya. Yang komputer itu ada di sini. Kira-kira ada di sini, ada di fingerprint analysis, forensik teknologi informasi, dan komputer forensik. Itu yang di bidang IT. Forensik fingerprint analysis, forensik teknologi informasi, dan komputer forensik. Dan keilmuan semua ini membutuhkan bantuan teknologi komputer. Jadi ini secara umum. Ada banyak bidang keilmuan forensik secara umum, di mana masing-masing forensik itu melakukan investigasi terlebih dahulu, lalu dibuat prosedurnya dan tahapan daripada untuk mendapatkan temuan-temuan yang didapatkan. Jadi tidak asal,
tidak asal langsung periksa, tapi dicermati dulu masalahnya itu apa, lalu kira-kira penanganannya seperti apa. Setelah ditangani, didapatkan masalahnya, lalu pelakunya itu dikenakan undang-undang apa atau pasal berapa. Jadi seperti itu. Jadi sebegitu kompleksnya dalam melakukan investigasi di ilmu forensik. Ilmu forensik apapun itu akan dilakukan prosedur-prosedur. Jadi seperti itu, sesuai dengan SOP atau Standard Operating Procedure. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya, jika akan menyelesaikan suatu perkara, kita sebut dengan misteri komputer, maka lakukan pengujian sistem sebagai seorang detektif, bukan sebagai seorang user. Kejahatan komputer memiliki sifat alamiah. Jadi sini jelas ya, jika akan menyelesaikan suatu perkara misteri komputer, perkara ini kita disebut dengan kejahatan komputer, maka lakukan pengujian sistem sebagai seorang detektif. Jadi artinya harus memiliki ilmu terlebih dahulu, ilmu yang berkaitan dengan bidang tersebut. Karena ketika kita melakukan pengujian sistem, itu kita tidak bisa bertindak sebagai user. Jadi kita harus tahu dulu ilmunya, lalu kita uji bagian apa saja yang dirusak, bagian apa saja yang dibobol, bagian apa saja yang dibocorkan data tersebut oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Kita lakukan pengujian secara mendalam. Lalu kita dapatkan nanti bagian ini yang dilakukan peretasan atau yang dilakukan perusakan bagian ini. Jadi kita tidak sebagai user lagi, tidak sebagai pengguna lagi. Kalau pengguna belum tentu mengetahui tentang ilmu tersebut. Karena konsep pengguna yaitu dia hanya menggunakan, namun tidak mengerti tentang apa yang terjadi dan apa yang dilakukan. Itu prinsip daripada user. Sedangkan detektif berarti dia mencari tahu masalahnya apa, diidentifikasi, dirumuskan masalah tersebut, lalu dilakukan prosedur daripada penanganan, metode-metode yang dilakukan, lalu dapat solusi permasalahannya. Karena kejahatan komputer itu memiliki sifat alamiah. Alamiah itu artinya dilakukan oleh orang. Kejahatan komputer tersebut dilakukan oleh orang, dilakukan oleh manusia. Jadi seperti itu. Jadi forensik komputer itu masuk juga di situ, ilmunya ilmu psikologi itu masuk juga. Jadi setelah kejahatan komputer diketahui dan orangnya juga diketahui, lalu akan ditanya apa motif si orang tersebut melakukan kejahatan komputer. Nanti ketika dia menjawab, disitulah nanti letak psikologi hukumnya. Nah, jadi benar bahwa ilmu forensik digital itu ada dua ilmu, yaitu ilmu hukum dan ilmu komputer. Jadi setelah didapatkan orangnya, diketahui orangnya itu siapa, dia ditanya apa motifnya untuk melakukan kejahatan komputer, maka seorang tersebut nanti akan berbicara apa motif dia. Disitulah nanti psikologi hukumnya akan terjawab untuk menentukan pasal yang dilakukan. Jadi seperti itu. Jadi segitu kompleksnya ilmu forensik digital. Oke, baik, hanya segitu saja yang dapat saya utarakan di pertemuan ini. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi hal-hal yang berhubungan dengan komputer. Untuk itu jangan lupa like, comment, share, subscribe channel saya ini agar terus berkembang dan saya tetap semangat untuk memberikan sharing-sharing ilmunya. Oke, tetap bersama saya Anas Prastyo di channel Dunia Algoritma. Oke, baik.